Nah kalau tidak, tenan yang sudah beli, ya, atau siapapun yang baru first timer yang datang ke sini, kita akan ngobrol sama dia, ya, karena sifatnya tuh. Apanya? Ya kebuka nih. Kan nggak perlu masak kan sini aja. Iya. Wah kalau pasirnya gini repot. Iya. Repot. Oh nggak pasirnya nggak gini. Apa? Males jalannya. Kalau kemarin Bukan kalau diambil, lo ngambil panggung berapa lo? 12. 12 ke depan? 12 ke depan? Hah? Ya 12 sih praktis 12 maksudnya bebas. 12 dari bibir? Dari sini dari habis keras ini. Habis keras dulu 12 ngambil? 12? Oh berarti space-nya dikit. Kalau memang mau kita bisa agak Oh ini lebih aman sih sudah. Apa? Lebih aman kalian bisa. Banyak orang yang suka. Jadi lu jadi wartawan sekarang udah ya? Iya ya Mas ya. Nggak nyangka kan ya apa namanya? Orang cuma ngomong, waduh kayak Saya lebih aman. Maksudnya di sini kan sebenarnya kemarin. Mas Santo hari ini agak acaranya maksa kan, karena aku boleh ngikut sampai jam berapa? Terserah kamu, habis ini Habis aku ini mau ngapain? Oh di Korea, oke. Ya udah, banyak lah. Aku mau nanya 2-3. Boleh ikut nggak? Oh, boleh, Boleh ya. boleh banget. 1-2-3 jam berapa? Aku kan disuruh ngadeg gitu, jadi International Dragon Boat. iya bagus. Ya, Obat setengah M dulu. Oh, Beno. Waduh, no. Ini inspirasi banget. Ini lagi, ya. Cari lah. Ini kan. Apa namanya? Event seperti breakfast itu bisa di Apa? kita kan ada iklan yang breakfast kan. Ah, boleh gitu. Bisa. Bisa. Perlu lebih bagus ya kan? Tempatnya bagus sih. dan ada view di pasti samping laut nggak ada lagi di sini. Dan lihat kualitas lautnya cukup bersih So far karena udah berapa persen terjual? kita sudah lempar ke pasar. Cepet larinya di laut. Bukan boat people dulu, bukan boat people, bukan. Bukan dulu boat people, bukan. Yacht people. Sekarang yacht people. Sama aja. Hah? Lebih keren. Lebih keren. Karena memang iya kalau punya yacht Iya, ini kan 300 berapa gitu kan. Karena mungkin penuh, jadi ini nggak kalah gede gitu. Iya. Kalau gua beli Joy, Pak samain aja deh Pak. Pusing kan ngarang-ngarang itu nggak? kalau nggak percaya Hong Shui bisa kasih pintu di sini. Ah, Oke. Mas Santo apa kabar? baik. Thank you ya udah ngomongin waktu ya Mas ya. Sama-sama. Oke Mas, pertanyaan pertama mungkin sekarang kegiatan Mas Santo nih lebih kemana nih? Kesehariannya lebih sibuk di presenting atau bisnis barangkali Mas? Ada 3 hal ya. Jadi kegiatan pertama saya itu bisnis tentu saja. Jadi bisnis saya itu kan di bisnis penyelenggaraan event gitu ya, dan juga di record company. Kemudian bagian kedua adalah saya sendiri sebagai profesional host MC yang padat dengan kegiatan syuting, meeting dengan klien gitu ya. Dan yang ketiga adalah 35% hampir waktu saya itu tersita untuk kegiatan yang bersifat non-profit. Jadi kegiatan-kegiatan sosial yang merupakan bentuk nyata pengembalian saya terhadap apa yang saya sudah dapat dari Tuhan kepada masyarakat. Oke. Nah, selama ini kan Mas tahu bahwa persaingan ketat di industri entertainment terutama ya Mas, banyak sekali bermunculan presenter-presenter baru. Nah, ada mungkin tips khusus dari seorang Tanto Yahya gimana caranya untuk bisa jadi host yang tetap number one gitu untuk selama ini? Pada dasarnya MC itu persis seperti dokter. Jadi ketika kita pertama kali muncul, maka kita persis seperti dokter umum. Ya dokter umum itu ya populasinya banyak. Ya unless kita bagus banget, maka kita akan sulit untuk mendapatkan klien, untuk mendapatkan pasien gitu ya. Nah, supaya kita bisa survive, mau tidak mau kita harus melangkah ke step berikutnya, yaitu menjadi dokter spesialis. Nah, host juga, MC juga, itu ada step berikutnya, yaitu ketika kita menjadi host spesialis.
Jadi kita tidak lagi mengambil semua acara. Jadi kita sudah mulai milih-milih. Nah pilihannya terserah kita. Mau jadi MC khusus perkawinan, MC launching, MC seminar, MC politik, semuanya itu pilihan. Nah dengan menjadi spesialis maka kompetisinya tuh akan sedikit lebih ramping, ya. Dan kedua fee juga akan lebih naik. Karena apa? Otomatis karena pilihannya kan tidak banyak. Jadi orang akhirnya tertentu, oh ya untuk acara seperti ini nggak ada lain lah kecuali si A, si B, si C. Ya itu yang saya lakukan sejak kurang lebih 8 tahun terakhir ya. Jadi, untuk mengasah kemampuan selama ini, Mas Tanto, atau Ya. bakatnya dari mana? ya seorang pembawa acara itu ya harus smart mau tidak mau karena kita dituntut untuk berbicara banyak ketika kita di atas panggung. Kemudian kita dituntut juga untuk quote unquote malah lebih pintar daripada yang punya acara, nah, gitu kan. Nah, jadi kita dituntut memang untuk belajar terus ya, menambah wawasan, kemudian juga ya ngintip persaingan gitu. Karena setiap kali kita melihat teman-teman lain yang lagi bawa acara, pasti ada nilai lebih yang bisa kita ambil dari situ. Kalau Mas Tanto sendiri punya apa idola siapa untuk dijadikan biasanya? Oh saya rasa bagus semua ya. Bagus Jadi semua yang ya. baik yang satu level sama saya, yang lebih dulu ataupun anak-anak muda, biasanya punya kelebihan semua. Ya kita ambil-ambilin aja. Oke. Terus kita paduin menjadi satu, orang tidak terasa bahwa itu sebenarnya kombinasi dari itu semua. Tipsnya harus tetap belajar terus ya Mas? Oh ya? harus. ya. Kita Nah, tidak pernah boleh berhenti. Nah ini satu hal yang sangat menarik dari Mas Tanto itu kan kalau setiap kali membawakan satu acara itu kan pasti boleh dibilang selalu wah dan berhasil ya acara itu gitu. Salah satunya adalah yang sekarang lagi Mas Tanto bawakan, Deal or No Deal. Nah itu pengalaman, boleh cerita sedikit Mas dengan membawakan acara Deal or No Deal ini? Itu mimpi kedua saya menjadi kenyataan. Jadi mimpi pertama saya adalah ketika saya ingin membawakan acara Who Wants to be Millionaire. Jadi saya sempat mengagumi acara itu beberapa lama sampai akhirnya saya menjadi pembawa acaranya. Kemudian kedua sama di No Deal, story-nya sama banget. Jadi saya melihat acara ini pertama kali 2005 di Amerika, terus ada semacam obsesi, oh, that's gonna be my next program. Gitu ya, ternyata jalan terbuka ke sana. Saya melalui audisi dan akhirnya saya membawakan acara tersebut. Nah jadi sebenarnya di samping kemampuan dan nama besar, juga yang punya acara juga pasti melihat adalah kesan eksklusivitas. Jadi ada juga orang, dia ini memang hebat, memang top, tapi ada di mana-mana. Ya kan, jadi kesan eksklusifnya kan nggak ada. Nah, kalau saya memang saya menjaga diri. Pertama saya memang udah nggak punya energi, udah nggak punya waktu untuk tampil di mana-mana gitu ya. Dan kedua saya pengen dengan waktu yang lebih banyak buat saya belajar dan berpikir setiap acara yang saya bawakan itu menjadi berkualitas dan berkelas. Ya itu tadi, itu sebuah pilihan. Kita mau menjadi dokter umum atau menjadi dokter spesialis. Tidak ada yang salah. Semuanya benar, itu cuma it's a matter of choice. Pilihan aja. Nah, suka dukanya menjadi host di Deal or No Deal yang selama ini sudah berjalan, Mas Tanto? Pertama repot banget ngafalin nama 26 gadis cantik itu. Ya. Iya, itu Mas Tanto hafal semua ya? Alhamdulillah sekarang apa? Tadinya tuh sulit banget gitu ya. Sulit banget Kemudian kedua, sebenarnya banyak sukanya sih gitu ya. Tapi ada juga dukanya itu tadi, ngafal. Kemudian ketika pada menit-menit awal, angka-angka besar seperti 1M, 2M itu sudah terbuka, itu sulit. Karena peserta pasti down. Walaupun yang masih tersisa tuh 750 juta, tapi ekspektasi dia kan sudah 2M. Sehingga ketika itu terbuka di awal, dia sudah Nah, di sini tugas host itu dalam membangkitkan semangat, meyakinkan dia bahwa nilai yang tersisa itu masih cukup besar loh buat Anda perhitungkan. Di situ tantangan. Oke Mas Tanto, terima kasih. Oke, Nanti kita Joyce. ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Tanto ya. Oh, dengan senang hati. Thank you Mas Ya. Tanto. Gila diwawancara Joyce gue. Gila. Plus point. Nggak bisa disalahin. Udah punya anak? Itu juga. Jalan. Bangga banget ya. Dia bangga banget sama ponakannya. Aduh. MC ya, Apa? sang maestro gitu. Oh, aduh, gila. Aduh, mimpi apa anakmu katanya? Kamu kan bapak pengacara kan, Joyce? Bapak pengacara ya. Iya.
Ayo dong. Gue jadi nggak enak, malu gue. Aku Jawa. Bingung gini. Silakan, Mas. Negara Vietnam. Canadian, dia nggak pernah jadi warga negara Vietnam. Oh, Tapi udah jadi WNI nih 1 tahun yang lalu. Lu mau kawin sama gue. Jadi WNI. Joyce. Padahal mendingan lo jadi Canadian lebih menguntungkan, Joyce. Iya ya. Iya. Dia susah, nggak bisa ngapa-ngapain. Properti juga dibatasin, apa-apa dibatasin. Sangat luas. Berangkat dari situ, maka lahirlah wisata makanan ini yang merupakan food court yang hanya mengkhususkan diri di makanan dan minuman khas Indonesia. Jadi saya harapkan dengan hadirnya food court ini, tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia khususnya Jakarta terhadap begitu beragamnya, begitu kayanya kuliner Indonesia itu menjadi nyata, ya kan? Karena menurut Bapak William Wongso, pakar kuliner kita, makanan Indonesia yang dikenal oleh masyarakat kurang dari 1%, gitu ya. Jadi bayangkan ya begitu banyaknya. Nah di sini di tempat ini saya berhasil mengumpulkan 42 pedagang dari Sabang sampai Merauke dengan jenis makanan 1029 jenis makanan yang ada di tempat ini. Pemilihan makanannya sendiri gimana? Atau yang ke daerah-daerah sendiri, sendiri atau punya tim khusus? Oke, jadi tempat ini gabungan dari 2 hal. Pertama, kita buka pendaftaran bagi makanan-makanan daerah. Mereka ramai yang daftar ke sini. Yang bagus itu kita ambil. Kemudian sisanya lagi adalah makanan khas dari daerah-daerah tertentu yang sengaja kita jemput. Jadi saya kebetulan datang ke sana atau saya ingat oh di situ ada makanan, saya datangin, saya hubungin agar supaya mereka bisa bergabung di sini. Antusiasnya sejak Mas Anto bisnis ini ada, antusias masyarakat. Lumayan bagus tapi belum seperti yang saya harapkan ya. Pertama karena tempat ini belum begitu dikenal oleh masyarakat gitu ya. Tapi dengan makin berkembangnya daerah kebun kacang ini sebagai sentra bisnis dan makin tingginya apresiasi masyarakat terhadap masakan sendiri gitu ya, saya yakin bahwa ini akan booming gitu one day. It's a matter of time aja. Paling di Mas Anto apa? Biasanya ada orang kan biasanya kan sebagai entertainer ya. Saya kan selain sebagai ini ada bisnis sampingnya. Kalau memang yang sudah memang arahnya seperti itu, kalau seorang Oh, enggak lah, Enggak ya? bisnis utama saya adalah entertainer gitu. Jadi Tuhan memberikan bakat kepada saya ya, kemudian yang ditopang oleh akses yang begitu besar ya saya harus syukuri dan saya harus jalankan sampai orang memang sudah tak mau lagi menggunakan jasa saya gitu. Tapi kan kalau saya hanya melakukan itu masih banyak kan kapasitas berpikir saya yang belum terpakai dengan baik, terus waktu saya gitu kan ya harus saya bikin bisnis gitu loh ya, salah satunya adalah ini. atur waktu bisa. Ya enggak lah, ini kan orang lain yang ngejalanin gitu kan. Yang penting kan filosofinya dari kita, arahan utamanya dari kita, garis besarnya pemasaran tetap dari kita dan supervisinya dari kita. Itu dan ikutin lagi ya. Oke. Ya. Ya. Terakhir ya. Ya. Oke Mas Anto, udah? Ya. Oke Mas Anto, mungkin yang terakhir ini mungkin Mas Anto boleh kasih tips-tipsnya untuk saya ini. Jadi sesungguhnya semua manusia itu kecuali dia ada gangguan gitu ya, semuanya bisa berbicara. Jadi insya Allah anak itu umur 2 tahun tuh bisa berbicara. Cuman berbicara di situ dalam bahasa Inggrisnya adalah talk. Nah yang kita mesti ajarkan di sini adalah speak. Jadi berbicara yang teratur, yang efisien dan yang efektif. Nah untuk menguasai kemampuan tersebut ya tidak ada jalan lain kecuali sekolah atau berguru kepada yang bisa. Nah sebenarnya sederhana untuk berbicara dengan baik, efektif dan efisien di depan publik itu pertama adalah kita harus mempunyai persiapan yang matang. Karena sesungguhnya tidak ada pembicara ulung yang bisa sukses berbicara tanpa ada persiapan. Kemudian seperti yang saya sebut tadi bahwa seorang pembicara itu harus mempunyai empati terhadap lawan bicaranya. Jadi kita harus tahu banget mood dari lawan bicara, kemudian kebiasaan dari lawan bicara, adat istiadat dari lawan bicara. Nah kalau kita menguasai itu, maka kita akan diterima. Karena ada pepatah, ya, orang itu hanya akan mendengar
Film itu ya. Malam, Pak. Malam. Apa kabar? Baik Pak. Nice to meet you, Mr. Nice to meet you again. Halo. Halo. Harap dimaklumi kelas ini. Kenapa? Kelas darurat? Kelas ribut sekali ini. Kelas apa? Kelas ribut sekali. Ribut. Yang ributnya belum datang ya? Pak Wali. Pak Wali. Gimana kabarnya? Oke. Jadi ini terakhir udah ya? Iya. Gimana? Terasa ada kemajuan? Luar Jadi gimana? Ini kelas MC semua ya? Bukan, public speaking. MC. PlayStation 1 Pak. PlayStation betul. Yang MC siapa MC? Berapa orang? Apain tuh dia? Tapi yang dari public speaking class ini nanti ngarahnya kemana? Mau ke Di dunia kerja. Apa ya? Iya, sebagai profesional gitu. Kerja kantoran. Oke. Ya, jadi saya share dengan Anda. Jadi saya di sini akan share dengan Anda setelah kita ini apa saja ya, bukan hanya Anda lulus dari yourself, termasuk keputusan yang sudah Anda ambil untuk menambahi kualitas Anda sehingga Anda menguasai public speaking. Ya kan gitu. At the end of the day itu tadi, you have to sell yourself. Kalaupun kita sudah berhasil menjual perusahaan ke perusahaan lain, ya usahakan bahwa di perusahaan baru tersebut kompensasi yang bakal Anda dapatkan ya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kalau enggak, modal. Ya kan? Nah, dalam bekerja ya, saya itu dalam bekerja tapi setiap kali perusahaan yang saya buat itu saya bikin kalau di istilah di manajemen itu adalah gigantic jump. Jadi lompatan yang luar biasa. Apa? Quantum leap. Betul. Jadi tahun 82. Ya. Masuk. Nah, saya bawa reporter dari Buletin Malam. Jadi saya disorot loh malam ini. Silakan masuk Joyce. Tepuk tangan Joyce. Joyce ini dulu runner up 1 Miss Indonesia 2005 ya. 2005 ya kan. Nah, sekarang ini beliau ini bekerja di jurnalistik di Buletin Malam di RCTI. Kita dengan kampus. Kita harus bekerja di bidang di mana kita kuliah gitu loh. Jadi kalau saya di perhotelan jurusan kantor depan front office, maka saya bekerja di Borobudur. Saya terpilih sebagai employee of the month in 3 months. Terus manajemen melihat saya, wow, this guy ya. Umur saya waktu itu 23 ya. Terus saya lihat dari level 2 mau ke level 3 juga harus training kembali gitu. Ada juga yang sudah lulus gitu. Lulus D3 bekerja. Kok jadi selevel sama saya gitu. Terus gitu ya. Saya menjadi karyawan yang sangat potensial. Dari mana itu saya dapatkan? Easy sebenarnya. Ya. Because I like talking. Ya, favorit tamu dan favorit manajemen. I was 23 years old, gaji saya waktu itu 125.000. I still remember. 25.000 saya pakai bayar kos di kebun kacang, 25.000 mengirim orang tua saya, sisa 75.000. That was enough. Tinggal sendiri di Jakarta. Helmi udah di Jakarta. Habis kontrak dengan Borobudur, saya telepon Hilton. Hilton waktu itu adalah hotel tertinggi di Jakarta. Teman saya waktu itu manajer. Terus dia bilang, bos, ada lowongan nggak di Hilton? Kenapa? Enggak, aku pengen tanya aja di Hilton tuh ada lowongan. Nggak ada sih kata gitu. Tapi dia, jangan gila lo, gue aja nggak berani. Oh ya? Nggak lah toh katanya. Ya tapi kalau lo mau daftar aja. Ini nama orangnya gitu, nama personal manager. Because I had nothing to lose. Dipanggil, ada 6 orang waktu itu. 6 orang candidates. 5 diantaranya itu, artinya kecuali saya. Mereka itu adalah duty manager di hotel lain yang lebih rendah. Dari Sari Pacific, dari Hotel Indonesia, tapi semua duty manager. Umurnya 40-an. I was only a receptionist, kemudian I was only 23 years old. No experience. Terus ikut tes
tes, eliminasi, tinggal 4, tinggal 2, tinggal 3, tinggal 2, masuk terus sih saya coba. Oh my god, ini kayak jadi nih. Terakhir saya kepilih. Terus saya tanya, loh kenapa saya yang dipilih Pak? Ya karena Anda itu, because you don't have any history. Jadi Anda tidak pernah menjadi duty manager sebelumnya dan jawaban Anda itu ya tidak mengada-ngada, ya memang begitulah. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah seorang duty manager adalah yang pintar berbicara, terus problem solving. Masuk saya di situ. Terus, ya saya bilang begini-begini, saya terima di Hilton jadi duty manager. Terus dia begini, duty manager. Ya Pak duty manager, Hilton. Terus, oke, leave the company now. Anytime you wanna come back, the door is open. Betul. Bos saya bilang gitu. Saya bilang, are you sure? Iya. Naik. Terus saya bilang, saya cuma umur saya 23, saya cuma basic gitu ya. Berarti saya ngelewatin yang lulusan-lulusan sebelum. Oke, saya tinggalin. Saya jalan. Waduh, saya diantar oleh teman-teman di Borobudur itu kayak ketemu orang tiap hari itu ada di luar hotel kan begitu-begitu. Terus saya tanya sales manajernya, namanya Rudy, Pak Rudy, saya mau pindah ke sales. Lu gila toh? Kenapa gila? Lu kalau pindah ke sales, lu level lu supervisor lu. Artinya apa? Ya turun. Karena sebagai duty manager itu bisa makan di coffee shop, terus bisa punya hak ke laundry gitu ya, terus bisa nginep di hotel when you feel necessary. Jadi udah kayak manajemen gitu ya. Kalau cuman sales itu cuma eksekutif supervisor, makanya di kantin bawah. Dia bilang ini kondisinya. Loh maksudnya gimana? Oh kita sih mau banget toh. Ada orang sales kayak lo gitu tuh idaman kita. Kita pernah ngomongin kayak gitu, cuman mau ngangkat lo sebagai manajer nggak mungkin. Karena lo nggak punya pengalaman marketing kan. Jadi kita mesti rekrut lo sebagai eksekutif, itu gaji lo 750, seluruh benefit lo hilang. Impossible kan dia bilang. Oh, it's possible, it's very possible. Oh iya, dia bilang, lo mau turun? Nggak apa-apa. Kenapa lo mau turun? Ya saya cerita kayak gitu ya. Dia bilang ke GM, tapi gaji tetap 750. So what? Yeah, I don't care. Terus 3 tahun saya sebagai sales, saya kenal begitu banyak presiden direktur. Karena pekerjaan saya adalah menjual hotel, ketemu dengan presiden direktur. Salah satu yang sangat tertarik sama saya adalah marketing director PT BASF Indonesia. BAS, ya kan? Waktu itu BASF adalah perusahaan yang besar banget, perusahaan Jerman. Terus saya iseng aja, Pak, oh 1,5 juta. Oh, encer, aku ingat banget dia ngomong encer itu sih. Kita sih 50 gitu ya. 2,5 apa Pak? 2,5 juta. 2,5 juta. Tahun berapa? Itu tahun 86. Jadi hanya 4 tahun gaji saya 125 itu ke 2,5 juta. Ingat, gimana dong? There's no manager, they recruit me as somebody that will manage the department. My responsibility is selling the product, promoting the product. Do you have any experience? No. How much they offer you? 2.5 million. Sorry? 2.5 million. And then, yeah, a car. And then, a training in Germany for a month. Tanto, you better leave now. You leave now, katanya. You leave now. You make me proud. Okay?